Korban pencabulan yang dilakukan seorang guru di pondok pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus bertambah. Hingga saat ini setidaknya korban yang melapor mencapai 25 santri. 11 diantaranya mengalami kekerasan seksual. Di Treskrim Polda Sumatera Selatan kembali didatangi orang tua santri sebuah pondok pesantren di Ogan Ilir. Belasan wali santri tersebut membuat laporan dugaan pencabulan yang dilakukan seorang tenaga pengajar yang sudah ditahan. Dengan begitu, dugaan tindakan asusila dilakukan guru JN kepada 25 santri. Aparat polisi akan melakukan visum kepada para korban, terutama 11 korban yang mengalami kekerasan seksual. Sementara pelaku dilakukan pemeriksaan psikologi. Dan dari korban gitu, sebagian ada yang perbuatan cabul, sebagian sampai kepada tindakan disodomi. Sehingga sekarang kita inventarisir korban yang ada sebanyak 25 anak. Perilaku bejat guru JN terbongkar saat salah seorang wali santri melapor ke Subdit 4 Renakta, PPA Polda Sumatera Selatan. Polisi kemudian menangkap guru yang sudah 2 tahun mengajar di pondok pesantren tersebut. Pelaku mengaku merayu dan mengancam puluhan korban untuk memenuhi kelainan seksualnya. Perbuatan tersebut dilakukan selama 1 tahun. Sementara itu di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, akibat keranjingan menonton video porno, remaja 16 tahun melakukan tindak kekerasan seksual. Korbannya kakak beradik yang masih bertetangga dengan pelaku. Tragisnya pemirsa, kedua korban berusia 5 dan 8 tahun. Di usianya yang masih sangat belia, RS sudah merasakan duduk di bangku pesakitan Polres Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pelaku dilaporkan tetangganya atas dugaan pencabulan anak di bawah umur. Perilaku tidak terpuji yang dilakukan pelaku yang masih berusia 16 tahun itu lantaran keranjingan menonton video porno. Karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, RS pun melampiaskan kepada kakak beradik tetangganya yang masih berusia 8 tahun dan 5 tahun. Perbuatan ini dilakukan di rumah korban, di mana sang kakak berjenis kelamin laki-laki serta adik perempuannya. Perbuatan itu dilakukan hingga 6 kali dalam jangka waktu 1 bulan. Orang tua korban kemudian mengetahui tindakan pelecehan seksual kepada kedua anaknya dan melaporkan ke polisi dengan membawa hasil visum. Kita juga sudah melakukan upaya-upaya untuk pemeriksaan visum terhadap kedua korban, dan berdasarkan hasil visum kita menemukan adanya hasil visum yang menunjukkan bahwa adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tersangka dikenai pasal tentang perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Perbuatan serupa juga dilakukan seorang pemuda di Merauke, Papua yang mencabuli anak tetangganya yang masih berumur 8 tahun. Aksinya sudah terjadi sebanyak 5 kali. Kejahatan terbongkar saat korban mengaku sakit saat akan buang air kecil kepada tantenya. Selamat pagi, Bu Izin. Seorang pemuda berinisial MZ tega mencabuli seorang anak berusia 8 tahun yang merupakan tetangganya. Pelaku kerap mengancam korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2. Berdasarkan pengakuan pelaku, korban sudah 5 kali dicabuli di rumahnya ketika orang tuanya sedang bekerja. Kejadian berawal saat korban sendirian di rumah karena orang tuanya bekerja. Melihat korban seorang diri, pelaku masuk ke rumah dan langsung mencabuli korban. Korban sempat berteriak namun mulut korban dibekap dengan tangan pelaku. Setelah aksinya selesai, pelaku langsung pulang ke rumah. Aksi pencabulan tersebut terjadi berulang hingga 5 kali di tempat yang sama. Aksi tak terpuji pelaku terbongkar setelah korban mengadu kepada tantenya, merasa sakit saat akan buang air kecil. Setubuh terhadap anak, dan anak ini sudah hamil. Anak masih sekolah, anak baru berusia 12 tahun. Ya, baru masuk SMP. Ya, bapak ini dia sebagai walinya, alias ini inisialnya B atau BU.
Ya, ini di daerah Lampu Satu. Jadi dia punya modus, malam-malam mereka tidur, mamanya tidur. Kita akan rilis masalah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini telah diamankan di rutan Mapolres Merauke. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak, pasal 81 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang ayah di Karo, Sumatera Utara mencabuli putri kandungnya hingga trauma. Pasalnya korban dicabuli sejak usia 9 tahun hingga menginjak usia remaja 13 tahun. Aparat Polres Tanah Karo menangkap seorang ayah yang tega mencabuli putri kandungnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku sudah mencabuli darah dagingnya tersebut sejak usia 9 tahun hingga kini berusia 13 tahun. Akibat perbuatan tidak senonoh pelaku, korban trauma mendalam hingga ketakutan jika bertemu dengan ayahnya. Sang ibu yang curiga kemudian mendapat pengakuan jika anak remajanya itu sudah dicabuli suaminya. Korban takut bercerita lantaran selalu diancam pelaku. Perbuatannya ini mungkin sejak umur 9 tahun. Anaknya ini, korban ini masih berada di kelas 4 SD. Sering mungkin dicabuli oleh si tersangka. Dan setelah anaknya ini berumur 13 tahun di bangku kelas 1 SMP, nah disitulah mulai terjadi perbuatan cabul atau perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh si tersangka ini. Jadi menurut si korban sendiri, korban HT ini bahwasanya dia sudah dicabuli atau disetubui oleh orang tuanya ini sebanyak 10 kali. Akibat perbuatan tidak senonoh pada putri kandungnya, ayah cabul ini kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Karo. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, seorang laki-laki mencabuli anak berumur 12 tahun hingga hamil 7 bulan. Ironisnya, korban merupakan keponakan pelaku yang diangkat menjadi anak. Seorang ayah berinisial TY di Kelungkung, Bali, tega mencabuli anak angkatnya yang masih berumur 12 tahun hingga hamil 7 bulan. Ironisnya, korban merupakan keponakannya sendiri yang diangkat menjadi anaknya karena pelaku dan istrinya tidak memiliki anak. Meski sempat melarikan diri, pelaku berumur 41 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai pengumpul rongsokan ini akhirnya diamankan kepolisian Polres Kelungkung tanpa perlawanan. Kejadian ini terungkap ketika istri pelaku curiga melihat bentuk tubuh anak angkatnya dan membawanya ke puskesmas terdekat. Dari hasil pemeriksaan, korban ternyata hamil 7 bulan. Saat didesak, akhirnya korban menceritakan bahwa dirinya telah dicabuli ayah angkatnya. Mengetahui anak angkatnya mendapat perlakuan tersebut, ibu korban langsung melaporkan pelaku ke polisi. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dan hasil USG kandungan korban. Dari pengakuan tersangka, korban dicabuli sebanyak 3 kali di rumahnya. Setelah hamil 7 bulan, nah begitu dicek ternyata ANP ini disetubui oleh ayah angkatnya sendiri yang berinisial TY. Ya, TY. Nah, berdasarkan keterangan dari pelaku, yang bersangkutan sudah menyetubuhi ANP ini kurang lebih sudah 3 kali. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perbuatan bejat dilakukan seorang pria yang sudah beristri 3 di Batubara, Sumatera Utara. Pelaku mencabuli anak tirinya hingga hamil dan melahirkan. Pelaku ditangkap setelah buron selama 5 bulan. Pelaku pencabulan anak tiri ini mencoba melawan saat dibekuk aparat Polres Batubara, Sumatera Utara di sebuah perkebunan di Pekanbaru, Riau. STR 53 tahun sebelumnya menjadi buronan polisi usai mencabuli anak tirinya yang masih remaja hingga berbadan 2. Pelaku yang dilaporkan oleh ibu korban yang merupakan istri ketiganya kabur karena tidak mau bertanggung jawab. Pelaku mengaku sudah 2 tahun mencabuli korban yang saat itu masih berusia 14 tahun.
Pelaku memaksa dan mengancam akan membunuh korban jika menolak melayani nafsu bejatnya. Itu istri abang di mana, Bang? Tidur. Tidur di kamar gitu? Abang berdua nonton TV? Jadi 10 kali itu memang istri Anda tidur aja? Ya kenapa kalau udah malam kan tidur, capek kan dia jualan. Menurut polisi, pelaku bersembunyi di rumah istri keduanya setelah mengetahui korban hamil dan perbuatan bejatnya diketahui oleh istri ketiganya. Ini anak tirinya yang disetujui sehingga hamil ya, dan melahirkan sudah ya, melahirkan sudah anaknya laki-laki. Ya. Ini dari istri ketiga ya. Saat ini korban sudah melahirkan bayi yang merupakan darah daging ayah tirinya. Sementara pelaku mendekam di sel tahanan Polres Batubara dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, karena tak kuat menjadi budak nafsu ayah tirinya selama 3 tahun, gadis berusia 15 tahun mengadukan nasibnya ke ayah kandungnya. Korban diancam pelaku akan menyakiti ibu kandungnya apabila menceritakan aksi bejatnya kepada orang lain. R pria 42 tahun mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Barat atas kasus perkosaan yang menimpa putrinya. Kepada petugas, pria asal Tangerang, Banten ini menceritakan kasus yang dialami putri kandungnya. Kasus terbongkar saat korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu tirinya. Pelaku yang merupakan ayah tiri korban telah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018. Menurut korban, aksi bejatnya dilakukan berkali-kali di kamar kontrakan berukuran 1,5 kali 2 meter di wilayah Tambora, Jakarta Barat, yang juga ditinggali bersama ibu kandungnya. Selama 3 tahun berlangsung, pelaku kerap ancam akan menyakiti ibu kandungnya apabila korban menceritakan perilaku bejatnya ke orang lain. Dia cerita sama saya sih, dia takut karena waktu pertama diancam sama ayah tirinya kalau sampai dia bilang ngomong-ngomong gitu, nanti ibunya sakit. Dengan laporan tersebut kita akan melakukan penyelidikan dulu. Bapaknya kita sebuahkan LP dan korbannya kita visum antara kartu untuk melihat untuk divisum di rumah sakit. Menindaklanjuti laporan ayah kandung korban, polisi akan menyelidiki kasus dan memeriksa korban serta sejumlah saksi. Ancam dan peras warga, 3 polisi gadungan dibekuk. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.